Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 6 jenis penyakit. Yang pertama ada depresi, yang kedua ansietas, yang ketiga ada epilepsi, yang keempat nyeri, yang kelima pneumonia, dan yang keenam ada TBC. Langsung saja, yang pertama ada depresi. Definisi depresi yaitu kondisi psikologis yang sering dialami oleh banyak orang. Depresi sendiri merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental yang meliputi berpikir, berperasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Kemudian di sini ada tata laksana terapi depresi. Yang pertama ada terapi obat untuk depresi. Terapi obat ini umumnya melibatkan penggunaan antidepresan untuk mengatur neurotransmitter di otak dan mengurangi gejala depresi. Kemudian yang kedua ada terapi psikoterapi untuk depresi. Terapi psikoterapi ini seperti terapi kognitif, perilaku, dan terapi interpersonal dapat membantu individu mengatasi pikiran negatif dan mengembangkan strategi penanganan yang lebih sehat. Kemudian yang ketiga ada perawatan diri untuk depresi. Nah, perawatan diri ini mencakup menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga teratur, makan sehat, tidur yang cukup, menjaga rutinitas harian, dan mencari dukungan sosial. Kemudian yang kedua ada ansietas. Ansietas merupakan kondisi ketika seseorang merasakan kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kinerja, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian di sini ada tata laksana terapi ansietas. Tata laksana terapi ansietas melibatkan kombinasi terapi psikologis seperti cognitive behavioral therapy atau CBT dan penggunaan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Tujuan terapi adalah mengurangi gejala ansietas, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu individu mengelola kecemasan dengan efektif. Kemudian yang ketiga ada epilepsi. Epilepsi pada mulanya memiliki arti yaitu serangan dari atas. Nah, epilepsi ini adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang bisa terjadi pada segala usia, terutama pada usia anak. Epilepsi ini merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala yang khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan proksimal. Kemudian ada tata laksana terapi epilepsi. Terapi epilepsi bertujuan untuk tercapainya kualitas hidup optimal bagi penderita. Harapan pengobatan bagi penderita epilepsi ialah agar terhindar dari bangkitan kejang, bahkan dapat mencapai keadaan bebas kejang. Selanjutnya di sini ada tata laksana saat kejang pada penderita epilepsi. Mempertahankan oksigenasi yang kuat dan mengakhiri kejang sesegera mungkin. Yang pertama dapat diberikan saat kejang adalah diazepam perektal dengan dosis 5 mg bila berat badan 10 kg. Jika masih kejang dapat diulang selang waktu 5 menit dengan dosis dan obat yang sama. Jika setelah pemberian 2 kali diazepam, namun masih tetap kejang sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada terapi bedah pada penderita epilepsi. Intervensi bedah diindikasikan pada pasien anak yang telah mengonsumsi obat anti-epilepsi selama 18 bulan secara teratur namun tidak menunjukkan penurunan frekuensi dan durasi kejang atau respon pengobatan terhadap obat anti-epilepsi yang buruk. Hal itu disebut sebagai epilepsi intractable.
Pada penderita epilepsi, terapi bedah dilakukan dengan memotong bagian otak yang menjadi fokus sumber serangan epilepsi. Di antaranya yaitu lobektomi temporal, eksisi korteks ekstratemporal, hemisferektomi, dan kalostomi. Kemudian di sini ada nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan yang dapat dirasakan dalam berbagai bentuk dan intensitas. Hal ini melibatkan interaksi antara stimulus nyeri dan sistem saraf. Mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Di sini ada tata laksana terapi nyeri. Analgesik, yaitu zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Yang pertama ada analgesik narkotik golongan opioid. Analgesik narkotik adalah obat yang mekanisme kerjanya meniru opioid endogen dengan memperpanjang aktivasi dari reseptor-reseptor opioid. Zat ini bekerja terhadap reseptor khas di SSP hingga persepsi nyeri dikurangi. Contoh obatnya itu ada tramadol, morfin, dan kodein. Kemudian ada analgesik perifer, golongan non-narkotik. Menghambat enzim siklooksigenase yang menyebabkan asam arakidonat menjadi analgesik endoperoksida siklik. Endoperoksida siklik merupakan prazat dari sehingga sintesa prostaglandin dipengaruhi. Contoh obat paracetamol dan ibuprofen. Karena ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan jaringan yang disebabkan oleh mikroorganisme, yakni bakteri, jamur, dan virus, dan menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan, lendir, atau nanah. Pada kondisi ini, bisa membuat pasien mengalami sulit bernafas. Kemudian di sini ada tata laksana terapi pneumonia. Yang pertama ada obat antivirus. Obat antivirus kerap digunakan untuk pasien yang mengalami infeksi akibat virus, karena virus tidak hanya bisa dilawan dengan antibiotik. Oleh karena itu, bila terdapat pasien yang mengalami infeksi paru pasca flu, alangkah baiknya diberikan obat antivirus seperti oseltamivir atau zanamivir. Namun yang lebih ditekankan, yang ketiga ada obat batuk. Obat batuk diberikan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien agar tidak merasakan sakit akibat batuk yang berkelanjutan. Serta obat batuk juga diberikan dengan tujuan meredakan gejala batuk ketika terserang infeksi paru. Yang keempat ada obat pereda sakit seperti ibuprofen dan paracetamol untuk meredakan gejala yang dialami, seperti nyeri sendi atau nyeri otot, sakit kepala, atau demam. Kemudian yang keenam ada TBC. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk batang. Penyakit TB sebagian besar mengenai parenkim paru atau TB paru. Namun bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ lain atau TB ekstra paru. Kemudian di sini ada tata laksana terapi TBC. Tahapan pengobatan TB terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama ada tahap awal, yaitu pengobatan yang diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian titik kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Nah, pengobatan tahap awal ini pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit. Daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu pertama. Kemudian yang kedua ada tahap lanjutan. Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh
pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Durasi tahap lanjutan selama 4 bulan. Dan pada fase lanjutan ini seharusnya obat diberikan setiap hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.